Lalu bagaimana suasana terkini pasca kontak senjata di Nduga, Papua? Informasi selengkapnya kita akan konfirmasi langsung dengan Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi yang bergabung melalui sambungan Skype. Pak Muhammad Aidi, bagaimana sebenarnya suasana di Nduga saat ini pasca penembakan Sabtu lalu? Kalau kita berbicara tentang suasana sekarang di Nduga, secara umum suasana di Nduga kondusif. Yang terjadi kontak tembak kan ada di Yuguru, dan di Yuguru itu tempat kejadian kontak tembak kemarin di jembatan Yuguru, di situ memang tidak ada pemukiman. Personil kita saat ini sedang melaksanakan pengamanan untuk kemudian akan melanjutkan pembangunan jembatan. Sebagian juga tentunya akan melaksanakan upaya-upaya pengejaran dengan memanfaatkan, menghimpun berbagai informasi dan melacak tentang menjejaki jejak pelarian mereka. Itu sebisa mungkin akan kita temukan dan kita akan melaksanakan tindakan hukum. Untuk pembangunan Trans Papua sendiri itu tidak akan kita hentikan. Dengan adanya insiden-insiden teror-teror dilaksanakan oleh mereka, tidak akan pernah menyurutkan semangat prajurit untuk tetap melanjutkan pekerjaan jembatan tersebut. Masih ada 21 titik jembatan yang sedang dikerjakan oleh TNI atas perintah Presiden. Ini semuanya semata-mata demi untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nduga khususnya. Apabila jembatan dan jalan ini nanti selesai, tentunya para prajurit yang bekerja di sana tidak mungkin dia akan kembali ke kesatuannya awal, dan yang menikmati di situ adalah rakyat Papua sendiri yang ada di situ. Kalau ada pendapat mengatakan bahwa rakyat Papua tidak punya kendaraan, tidak mungkin melewati jembatan itu, bukan masalah mereka tidak punya kendaraan, tetapi bagaimana distribusi logistik, bagaimana distribusi bantuan sosial lainnya bisa dengan lancar masuk, menyentuh sampai masyarakat di daerah terpencil sekalipun. Pak Aidi, bagaimana memastikan agar Anda tadi mengatakan pembangunan untuk 21 jembatan masih tetap akan berlangsung. Namun pasca penembakan terakhir ini, apa antisipasi agar kejadian tersebut tidak berulang, Pak, di saat ke-21 jembatan tersebut masih dibangun saat ini? Sebagai antisipasi kita, tentunya kita akan memperketat tindakan pengamanan, kemudian juga upaya-upaya pengejaran dilakukan oleh tim-tim yang kita bagi tugas ya. Tim-tim kita bagi tugas dalam rangka penegakan hukum. Pernah saya sampaikan dulu bahwa batas waktu upaya pengejaran dalam penegakan hukum, kita tidak ada batas waktu. Batasnya adalah, target kita adalah mereka tertangkap hidup atau mati, atau menyerahkan diri. Walaupun kami menyadari bahwa kami menghadapi risiko, tapi risiko itu bukan tantangan buat kita untuk harus mundur. Apapun dari situ, kita tetap akan melakukan pengejaran dan melakukan pengamanan untuk pembangunan infrastruktur agar kelak infrastruktur itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat yang ada di Papua. Walaupun dari mereka menyatakan bahwa infrastruktur ini dibangun hanya untuk memudahkan TNI, Polri melakukan pengejaran kepada mereka, itu orang yang berpikir seperti itu berarti mereka hanya mementingkan kepentingan para pemberontak itu, bukan melihat kepentingan rakyat secara umum. Bagaimana rakyat Papua khususnya di Nduga saat ini, kalau kita membayangkan bahwa 32 distrik yang Kabupaten Nduga terdiri pada 32 distrik, seluruhnya hanya bisa dijangkau dengan angkutan pesawat. Sehingga dengan pembangunan Trans Papua itu kita bisa maksimalkan untuk bantuan kepada masyarakat di dalam. Baik, Pak Aidi, ini bukan pertama kalinya ada gangguan pembangunan di Kabupaten Nduga. Kita juga tahu ada peristiwa Maret lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nduga dan bagaimana sebenarnya pemerintah kabupaten dalam mencegah adanya aksi-aksi itu? Atau mereka menurut Anda seperti apa responnya? Jadi seperti yang pernah juga saya sampaikan, bahwa kejadian konflik di Nduga yang dilakukan oleh KKSB bukan hanya terjadi setelah TNI Polri masuk pasca kejadian Istaka Karya, insiden Istaka Karya tanggal 2 Desember 2018. Tapi sudah sejak lama juga terjadi hal itu. Yang saya sampaikan tadi bahwa memang TNI harus masuk, karena selama ini TNI tidak masuk, tidak ada juga penyelesaian dari upaya-upaya penyelesaian dari pemerintah daerah. Kalau mengatakan ada pendapat seperti disampaikan kemarin, Bupati Nduga mengatakan bahwa TNI harus ditarik karena adanya konflik di sana. Penyebab terjadinya konflik di Nduga bukan karena hadirnya TNI, tetapi terjadinya konflik di Nduga karena adanya sekelompok orang yang mempersenjatai diri secara tidak sah
secara ilegal melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara yang sah. Itu penyebab utamanya. Jadi kalau misalnya bagaimana supaya ini selesai, ya pemberontak itu harus segera ditangkap atau menyerahkan diri. Bukan hanya TNI. Di tempat-tempat lain, di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera jauh lebih banyak TNI Polri. Tapi aman-aman saja karena tidak ada sumber kerusuhannya. Bukan karena hadirnya TNI yang ada di sana sehingga terjadi konflik. Demikian. Baik, terima kasih Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi atas waktu Anda bergabung bersama kami di Metro hari ini.